Dengan membaca, kita membuka cakrawala dunia. Tetap di Celoteh Muda. Jumpa lagi di Celoteh Muda. Malam hari ini kita kedatangan salah seorang penulis sekaligus penerbit buku. Beliau telah menulis beberapa buku, sekaligus punya penerbit juga, ya, Kak Ansul, Andi Sumanga Lipu ya. Ansul. Biasa dipanggil Ansul. Kak Ansul, kita langsung saja nih ngobrol-ngobrol di Celoteh Muda, Kak. Mau perkenalkan diri dulu? Sudah cukup. Sudah cukup. AdSense juga beliau sebenarnya kan. Jadi begini, karena terkait Hari Literasi Dunia Nasional ya, Hari Literasi Nasional, kita akan membahas terkait bagaimana sih sekarang buku ini, apakah masih matching dengan konteks kekinian, karena apalagi serangan media sosial, kemudian elektronik dan lain sebagainya. Bagaimana menurutnya Kansul itu? Saya rasa yang namanya buku itu, saya rasa itu akan terus bertahan sampai akhir dunia. Akhir dunia itu akan terus ya. Kenapa? Pertama, meski sekarang sudah berkembang buku-buku digital ya. E-book Kak. Ya. Nah, manusia atau kita orang-orang yang suka baca buku itu lebih dominan masih sangat membutuhkan buku-buku fisik. Buku fisik ya. Meskipun mungkin sudah ada secara elektronik yang sudah gampang dibuka, cukup di-download, kuota dan lain sebagainya. Kalau menurut kita masih tetap punya. Masih, karena jujur saja ya, di diri saya sendiri buku yang saya baca dari e-book itu jumlahnya masih lebih sedikit dibanding buku fisik. Oh, kenapa? Ya. Buku fisik itu setiap kita lihat di atas meja, misalnya di mana, mudah diraih kapan saja untuk kita baca. Sementara e-book itu dia karena ada dia gadget, entah itu gadget kita gunakan dengan keperluan lain. Iya. Atau dia butuh cas, tetap saja ada. Tetap saja pasti ada anunya ya, ada waktu ya, tertentu. Jelek jaringan kah apakah? Kalau buku ini adanya langsung buka baca. Betul, ya. Jadi menurut Kak Ansul ini bahwa buku ini tetap punya sangat dibutuhkan. Masih sangat dibutuhkan. Jadi karena masih sangat dibutuhkan, ini kita masuk lagi Kak. Yeah. Kalau buku kita yang kita punya sekarang penerbit ya Kak? Ya, saya penulis, ghostwriter, editor, sekaligus menerbitkan buku. Susah kayak itu menulis? Menulis itu saya katakan sangat gampang, sangat gampang. Gampang sekali Kak. Hanya tergantung keinginan setiap orang. Kenapa saya katakan sangat gampang? Saya sangat yakin 100% seseorang yang melek baca, mampu membaca tulis, ya. Itu sangat yakin saya mampu untuk menulis. Tapi kan biasa yang susah itu Kak, bagaimana menyusun kata-kata ini sehingga enak dibaca. Nah, kalau hanya sekedar menulis kan biasa, cuma menyusun itu. Betul. Tapi sebenarnya begini ya, proses menulis sebenarnya itu kan adalah proses emosi. Ya. Tidak melibatkan terlalu banyak akal. Wah. Akal itu adalah nanti di proses editing digunakan. Oh, akal itu pada proses editing. Kayak ya kamus besar bahasa Indonesia ya, dicocokkan di situ yang mana? Tata bahasa itu kan bisa di backing dengan pengetahuan bahasa Indonesia. Kayak gitu. Namun kalau untuk melatih diri menulis saja, itu siapapun kita yang melek baca, yang saya katakan tadi, sepanjang dia mampu membaca tulis, dia bisa menulis. Hanya karena selama ini kita selalu membatasi diri. Oh, cuma karena selalu bilang tidak bisa Kak, mungkin karena sekarang kan bisa bikin status kita Facebook. Kebanyakan terpenggal oleh aturan-aturan baku yang ada tentang menulis. Buktinya teman-teman sekalian, anak muda siapa sih yang sekarang yang di medsos ya, kalau kita baca status-status mereka itu, struktur katanya itu cantik, indah.
ini menunjukkan bahwa kita semua bisa menulis. Bisa menulis Bisa. karena ya saya lihat di situ di status-status media sosialnya teman-teman, Iya. apalagi di Twitter kan, Iya. itu menulis-nulis. Terus terkait proses menulis ini kalau mau perdalam ya untuk menjadi penulis yang benar, Betul. itu apa-apa yang Nah. perlu dilakukan itu? Pertama kan jika penulis pemula ya, yang pertama dulu ya, penulis pemula yang mau belajar menulis tuh, ya menulislah hari ini latihan. Jadi karena menulis itu adalah proses emosi, Iya. cara menulisnya itu kita menulis cepat. Menulis cepat. Kenapa menulis cepat? Iya. Agar tidak melibatkan akal terlalu banyak. Iya, kadang kan biasa menulis salah itu ini, menghindari tidak anu ini. kebuntuan dalam Iya. Menulis. Menulis cepat. Menulis cepat saya. Tidak nyambung, lupakan tanda baca, lupakan aturan-aturan tata bahasa. Untuk lancar itu untuk latihan. Latihan itu. Latihan menulis. Terus ada pun proses editing kemudian dilakukan setelah proses menulis. Pemotongan kata, mencocok-cocokkan. Iya, seperti puzzle gitu. Oh, iya 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 Disusun-susun iya iya. Ya. Jangan dulu takut salah ya, kalau mau memulai. betul. Jadi memulai untuk menulis buku itu jangan takut salah. Betul. Tulis saja. Prinsip saya menulis itu ya ada istilah kalau tidak salah ini istilah Prancis ya. Ya. Cepat diem. Cap pediam. Kerjakan hari ini. Menulislah hari ini. Menulislah hari cap pediam. Ya. Jadi Menulislah hari ini. teman-teman kan selama ini sudah menulis sebenarnya di Facebook, di media sosial. Wah, itu sudah proses menulis. Apapun itu sudah termasuk bahwa mereka mampu menulis. Mereka Saya mampu yakin menulis. 100% semua orang bisa menulis. Bisa menulis, Kak? Semua bisa. Jadi untuk tinggal belakangan semakin sering kita menulis, itu semakin mempertajam tulisan kita. Tinggal membutuhkan Jam kebiasaan, jam terbang, memperbanyak saja tulisan menulis apa dan lain-lain sebagainya kan. Proses akal itu pada saat editing. Ya betul. Iya Kak. Kemudian ke depan setelah ini kan harus ada masuk proses editing, baru kemudian mempertajam ke wilayah topiknya apa begitu kan. Ada genre lagi di situ, dia mau di mata kuliah kah, fiksi kah, apakah dan lain-lain sebagainya. Ya. Itu kita bahas setelah yang satu ini. Tetap. Oke, masih dengan Kakak Ansul kita pada malam hari ini, penulis sekaligus penerbit. Apa nama penerbitnya nih Kak? Saya tahun 2013 ada penerbit Aquila. Aquila ya, itu yang agama kopi. Yang baru-baru ini saya kasih keluar lagi penerbit satu lagi. Satu lagi? Ini saya spesialkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu Ya. untuk menerbitkan buku mereka. Itu ada penerbit saya, Mange namanya, penerbit Mange. Mange. Jadi diambil dari nama saya. Oh, Semanga. Iya 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 iya. Oh, jadi itu sudah dua ya, Kak? Tapi Aquila itu masih jalan, enggak? Masih jalan. Sekarang berapa banyak nih yang buku pernah kita tulis ini? Sekarang ini ada puluhan lah. Susah saya hitung-hitung saja. Puluhan lah. Karena Puluhan. saya sendiri untuk karya sendiri itu ada 5 buku lah kalau tidak salah. 5 buku ya. Yang saya ingat itu agama kopi. Ya, agama kopi itu Agama adalah kopi. tulisan pertama saya. Tulisan pertama itu. Agama kopi, kemudian yang buku di kampus juga Kak, apa namanya? Buku untuk karena SDM, saya SDM. dosen mengajar, jadi otomatis saya menulis untuk bahan ajar. Oh, bahan ajar ya. Manajemen sumber daya manusia. Ini proses tadi ada yang saya tangkap di situ Kak, kita bilang bahwa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Ya. Itu bagaimana caranya bisa masuk di Mange itu ya? Betul. Betul. Ini sangat bermanfaat nih Iya. pertanyaannya ini. Karena saya mengajar di beberapa kampus ya. Iya, di beberapa. sini atau di Makassar juga, ya. Mahasiswa itu tidak bisa dibebankan untuk karena mereka ingin menerbitkan buku dalam jumlah kecil. Iya, 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 iya. Misalnya mereka tidak mampu menembus penerbit besar. Penerbit besar. Penerbit besar itu selektif. Iya. Nah, bisalah menggunakan kita sebagai penerbit minor Minor. atau penerbit indie lah, Indie. independen. Oh, independen. Independen. Kita bisa membantu mahasiswa. Misalnya saya pada mahasiswa saya karena mereka kan kurang mampu untuk membiayai penerbitan mereka. ya. Jadi mahasiswa mereka kita bisa rekrut di antara mereka
banyak yang menulis, kita bikin proyek keroyokan gitu. Proyek keroyokan ya. Jadi ada puluhan mahasiswa misalnya, iya. ada 12-20 yang menulis, kita kumpulkan. Kumpulkan. Kita editing, layout dan sebagainya. Mereka hanya mungkin dibebankan biaya yang sangat minim untuk satu bukunya. Jadi kita cetak sesuai dengan jumlah mereka. Tapi kan kita bilang penerbit minor, kata apa? Minor ini kan kalau kita yang punya tulisan kita biayai sampul. Karena kan untuk izin penerbitan enggak pernah perorangan, kan harus lembaga ya. Untuk mengeluarkan ISBN-nya. Iya betul. Itu harus ada perusahaan penerbit. Ini tadi manga ya. Manga. Ini penerbit itu yang bisa membantu untuk itu ya. Karena kalau mau menuju ke penerbit mayor ini memang dibiayai sih, tapi susah kan. Susah karena seperti misalnya penerbit Gramedia itu susah. Mereka menyeleksi tulisan kita. Nggak sembarang tulisan yang bisa masuk ke situ. Karena apa? Mereka menginvest terhadap naskah kita, berkualitas atau tidak. Nah, mereka kalau naskah kita berkualitas, mereka sampai promosi dan sebagainya. Distribusi mereka semua. Beda dengan indie, yang minor. Nah, kalau yang indie atau minor ini, kadang penulis sendiri yang membiayai semua dan mempromosikan di Facebooknya, menjual langsung boleh ke teman-temannya. Bisa ikut juga di diskusinya sekolah rakyat itu kan. Di sini hanya membantu dalam proses pembuatan buku dan pengurusan ISBN saja untuk penerbit kecil ya, mayor ya. ISBN katanya. Kalau setelah ISBN keluar itu kan hak cipta sudah terbit dari Pustaka Nasional ya. Bicara tentang hak cipta sebenarnya, secara lahiriah itu hukum internasional. Siapapun yang pertama kali mempublikasi, itulah yang pemiliknya, hak ciptanya. Tapi kan apapun itu, buku, konten kreator, video dan sebagainya, siapapun yang mempublis pertama kali, selama dia mampu membuktikan bahwa ini saya publis yang pertama kali. Sama dengan buku ya, Kak? Sama. Oh ya. Terus untuk proyekan bukunya ini sudah banyak yang menunggu, Kak? Banyak. Ini saya bulan kemarin ada 5 buku. 5 ya. Bulan ini ada 3-4 lah. 4 buku ya. Baru-baru tadi sebelum saya berangkat sini ada komunitas penulis dari Jakarta ya. Ingin mau buku juga luar biasa ini. Jadi buku masih punya tempat tersendiri bagi pembacanya, Kak. Sangat. Jadi ini membuka ruang juga bagi teman-teman yang punya kegemaran untuk menulis. Ada pesan mungkin Kak yang ingin disampaikan ke penontonnya Celoteh Muda terkait teman-teman sekalian, ini saya hanya ingin berkata bahwa menulis itu bisa dilakukan oleh semua orang asal dia mampu membaca dan menulis. Iya. Yang penting dia bisa membaca dan menulis. Dia melek aksara. Melek aksara ini, dan prosesnya juga gampang seperti yang dibahasakan Kansul. Kalau memang butuh proses, silahkan di komentar tulis nama apa di situ, nanti kita bantu untuk memfasilitasinya. Ya, kami siap bantu siapapun itu. Mulai dari dosen, akademisi, penulis lepas, berbeda dengan instansi swasta atau pemerintah, tentu itu beda project ya, beda-beda. Ini hanya personal, itu kita bantu udah. Oke, siap. Jadi itu tadi yang kita bisa dapatkan dari Kakanda Andi Sumanga. Terima kasih banyak atas waktunya, Kak. Kita akan ketemu lagi di Celoteh Muda selanjutnya dengan narasumber yang tentunya semua kuat di bidangnya masing-masing. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.